Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Juan Ramadewa. Dan hari ini kita akan sharing-sharing kebenaran firman Tuhan berdasarkan Injil Kristus. Dan hari ini kita akan membahas tentang gaya hidup orang percaya. Bagaimana anggota gereja hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan tapi juga mengasihi sesama. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula sebagai sebuah gereja yang benar dan sebagai persekutuan umat Allah. Bagaimana kita harus menanggapinya dan mempraktikannya dalam kehidupan pribadi. Nah, kita mulai dari ayat Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41 sampai 47. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Nah, dari ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini kita dapat menarik beberapa hal yang penting yang sudah dicontohkan atau dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu ada 4 gaya hidup gereja atau gaya hidup orang percaya dari jemaat mula-mula, yaitu yang pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini adalah penting. Di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gitu. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul atau rasul-rasul artinya adalah mereka mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan. Kata bertekun artinya adalah fokus kepada sesuatu untuk memperhatikan. Bertekun artinya adalah duduk diam dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka mendengarkan dengan seksama dan pastinya menghidupi firman Tuhan. Nah, ini penting sekali kita lihat mengapa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, karena pada zaman itu belum ada Alkitab seperti Alkitab kita yang sekarang kita pegang, yang sudah jadi dalam buku. Mereka belum memiliki Alkitab seperti itu. Tetapi yang mereka punya adalah salinan-salinan atau perkataan, baik perkataan langsung ataupun tidak langsung daripada para rasul. Sehingga mereka bertekun dan menghidupi apa yang para rasul itu katakan. Mereka menghormati dan masuk ke dalam persekutuan. Penting sekali kita membangun persekutuan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Supaya iman kita bertumbuh dalam Kristus Yesus. Salah satunya lewat bertekun dalam pengajaran. Karena di dalam persekutuan pasti dan harus ada pengajaran. Persekutuan tanpa pengajaran mungkin hanya makan-makan, mungkin hanya merayakan segala sesuatu. Ulang tahun pun merupakan persekutuan. Tapi apakah ada
pengajaran rasul-rasul, itulah yang membedakan antara gereja dan persekutuan lainnya. Ada pengajaran para rasul sebagai perwakilan Allah bagi mereka, sehingga mereka secara tidak langsung dikatakan mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan. Mereka selalu menghormati pemimpin, dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berbicara juga tentang menghormati, bagaimana mereka menghormati rasul tersebut. Mereka menghargai dan mendengarkan dengan baik, artinya mereka hormat kepada mentor mereka. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita teladani bagi orang percaya, yaitu yang pertama, kita harus menghormati kakak-kakak rohani kita. Kita harus menghormati mentor. Jika Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan belum memiliki mentor atau kakak rohani, segera saya ajak Bapak Ibu untuk mencari mentor atau kakak rohani yang benar, yang menjalankan firman Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat dibangun lewat kakak-kakak rohani, lewat bapak rohani, lewat mentor. Kita dapat ditujukan, kita dapat menerima tujuan Allah dengan benar. Karena apa? Karena kita tidak mampu sendiri menghidupi firman Tuhan. Kita butuh support dari orang-orang di sekitar kita. Kakak rohani, mentor, itu memberikan support kepada kita untuk tetap terus menjalani firman Tuhan. Dan lewat persekutuan kita saling berbagi pengalaman hidup, pengalaman spiritualitas. Kakak rohani memberikan pengalaman bagaimana merasakan hadirat Tuhan. Dan dari situ kita dibangun untuk ingin rasanya mendekat terus kepada Tuhan. Itulah fungsi pengalaman pribadi, bukan hanya menyombongkan diri. Kita tidak menyombongkan diri dengan pengalaman pribadi kita. Tidak boleh kita menyombongkan diri atas pengalaman pribadi kita, tetapi lewat pengalaman pribadi kita harus menjadi motivasi untuk orang lain bertemu Tuhan. Bukan motivasi untuk mengejar hal lain, tapi motivasi untuk membangkitkan semangat mereka untuk kembali bergairah kepada Kristus. Ini yang penting. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mengadakan persekutuan, lalu mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukan hanya memecahkan roti, bukan hanya menikmati berkat jasmani, tetapi juga mereka menikmati berkat rohani yang daripada Tuhan lewat berkumpul dan berdoa. Maka dari itu kehidupan kekristenan, kehidupan manusia pada dasarnya tidak bisa jauh daripada sesamanya. Manusia hidup mengandalkan hubungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga mereka butuh orang lain untuk berhubungan bersama. Maka dari itu sangat penting saudara dan saya tertanam dalam gereja. Saudara dan saya pergi ke gereja, memiliki persekutuan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat dibangun. Nah, poin kedua yaitu aktif dalam persekutuan tersebut. Aktif artinya tertanam dalam gereja, komunitasnya membangun, saling memperdulikan anggotanya. Antara yang kuat membantu yang lemah, yang berkecukupan membantu yang mengalami kekurangan. Itulah yang mereka lakukan. Mereka saling membantu, mereka saling menasihati dalam kasih. Ketika berkumpul, makan, minum, dan berdoa, jangan ada penghakiman. Mari kita menasihati dengan kasih. Karena seringkali di dalam persekutuan kita merasa menjadi hakim atas perbuatan orang lain.
Apa yang orang lain kerjakan atau apa yang orang lain gumuli, mungkin kita merasa, oh gitu doang permasalahan kamu. Ah gampang kok. Jangan kita merasa seperti itu. Jangan kita bertindak seperti itu. Kenapa? Karena penting sekali untuk kita menjaga domba-domba Allah lewat persekutuan. Lewat persekutuan bukanlah ajang untuk mencari siapa yang hebat, bukan ajang untuk mencari siapa yang paling kudus, tetapi semua berobat jalan. Semua adalah orang-orang berdosa yang mencari kebenaran Kristus dan menghidupi kebenaran Kristus. Maka dari itu, sesama orang-orang yang berdosa, kita jangan menghakimi, tapi sebaiknya kita saling mengasihi di dalam kasih, saling menasehati di dalam kasih, supaya apa? Supaya bukan hanya saya, tapi juga saudara juga dibangkitkan, diubahkan di dalam Kristus. Yang ketiga yaitu unity. Di ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Artinya ada unity yang terjadi. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bersatu dan saling percaya satu dengan yang lainnya. Masalahnya sekarang adalah banyak sekali kita temukan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, kita tidak bersatu karena kenapa? Kita saling tidak percaya. Kenapa kita saling tidak percaya? Karena karakter dari kita masing-masing tidak bisa dipercaya. Karakter kita tidak memancarkan karakter Kristus, tapi mungkin malah menimbulkan masalah, menimbulkan perpecahan, sikut kanan, sikut kiri, dengan alasan bahwa setiap manusia itu kan harus bergesekan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Tapi nyatanya di ayat tersebut manusia menajamkan sesamanya berbicara tentang bagaimana kita memiliki pengetahuan yang benar. Kita dibukakan lewat pengalaman dengan orang lain, kita menjadi semakin tajam dalam mengenal Kristus. Kita yang tadinya sulit untuk mengenal Kristus jadi semakin diubahkan, semakin dipertajam. Itulah konsep dari manusia menajamkan sesamanya. Bukan dengan sikut-sikutan dan intimidasi. Malah sikut-sikutan dan intimidasi membawa manusia menjadi orang yang pembenci. Bayangkan jika Anda disikut sama orang lain, apa yang Anda rasakan? Pasti tidak enak, pasti benci, pasti tidak suka dengan orang tersebut, gak mau ketemu, akhirnya gak datang ke gereja. Jadi saya ajak buat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita bersatu, harus percaya kepada orang lain. Tapi dasar kita percaya adalah karena kasih. Dan orang yang menerima kepercayaan itu sebaiknya menjaga dan harus menjaga apa yang sudah dipercayakan kepada orang tersebut. Supaya apa? Supaya saling percaya dan saling bersatu. Tidak ada lagi gesek-gesekan. Saling sepakat dan sehati untuk melakukan segala sesuatu. Ketika kita ditugaskan, ketika kita menerima jabatan, kita tidak merasa dibebankan. Ataupun ketika kita menjalani tanggung jawab kita, janganlah kita menjadi beban bagi orang lain. Kita harus berbagi beban, tapi jangan menjadi beban bagi orang lain. Baiklah kita selalu menolong orang yang kesulitan. Ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka selalu bertekun, mereka selalu sehati, mereka saling support. Bagaimana untuk mencapai kesehatian itu? Tidak mudah.
Nah, tapi satu dasarnya yaitu firman Allah, kesatuan dalam pengajaran para rasul membawa umat-umat Allah untuk menjadi sehati. Kenapa? Karena esensi daripada Injil tersampaikan dengan benar. Sehingga mereka mengerti, tidak ada miskomunikasi, tidak ada yang namanya perbedaan penafsiran. Sehingga semua orang bersatu pada pemikiran, pada pernyataan firman Tuhan yang sama. Mereka berkumpul dan mereka bersyukur, mereka berbagi kebahagiaan. Hal ini perlu ditiru oleh anggota-anggota gereja. Orang-orang yang percaya kepada Kristus harus bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kita bersyukur atas apa yang kita lakukan, atau bukan hanya kita bersyukur dengan pribadi kita sendiri, tapi juga kita membagikan apa yang kita miliki sebagai rasa syukur kita atas apa yang Tuhan berikan secara lebih. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pasti cukup bagi kehidupan kita, bahkan lebih daripada cukup. Tapi seringkali kita malah menaikkan standar kita. Ketika kita diberikan berkat kepada Tuhan lebih, kita malah menaikkan standar kita. Kita lupa bahwa berkat yang lebih ini bisa menjadi berkat juga. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain lewat berkat yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya kita tetap bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita memiliki berkat yang Tuhan berikan, kita saling berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Itu yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada perjanjian baru. Tapi nyatanya pada zaman ini jarang sekali kita lihat orang yang mau untuk berbagi kebahagiaan. Jarang sekali orang yang saling merangkul dalam kasih. Mereka mungkin merangkul, tapi selebihnya di luar dari pertemuan mereka menjadi seakan tidak kenal. Mereka seakan menjadi malu, seakan menjadi tidak tahu siapa orang itu. Padahal di gereja mereka saling akrab, mereka saling merangkul. Seharusnya sikap kita adalah harus merangkul dalam kasih. Artinya adalah tidak ada perbedaan. Ketika Anda di dalam gereja ataupun di luar gereja, Anda sadar bahwa Anda mengasihi mereka karena Anda mengasihi Kristus. Yang terakhir yaitu yang keempat, berdoa dan menyembah Tuhan. Ini adalah esensi utama daripada iman kita sebagai orang Kristen. Ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Mereka bukan hanya berkumpul, mereka bukan hanya makan minum gak jelas, tapi mereka berkumpul ada punya satu tujuan yang jelas, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Inilah mengapa mereka terberkati. Mereka diberkati oleh Tuhan karena mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka datang bukan untuk makan minum. Mereka datang bukan untuk menikmati berkat. Tapi mereka datang, tujuan utama dari hati mereka untuk memuji dan menyembah Allah. Makan, minum, berbagi kebahagiaan itu adalah hal kedua setelah mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dengan bentuk rasa syukur kepada Tuhan, mereka membagikan makanan, membagikan minuman, membagikan roti, membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi fokus yang utama adalah memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan harus sadar bahwa berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan pencipta kita. Bagaimana kita mau mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mau mengerti apa yang Tuhan bicarakan jika kita tidak bisa
mengerti cara berkomunikasi dengan pencipta kita. Doa adalah nafas hidup kita. Artinya adalah nafas. Artinya tanpa doa kita tidak bisa nafas. Tanpa doa kehidupan rohani kita kering. Tanpa doa kehidupan kerohanian kita mati. Tanpa doa kita tidak berkomunikasi kepada Tuhan kita. Itulah pentingnya saudara dan saya berdoa setiap harinya. Saudara dan saya perlu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Menceritakan keluh kesah saudara kepada Tuhan. Jangan menceritakan keburukan orang lain kepada yang lainnya. Bergosip. Tapi jika engkau disakiti, datang kepada Tuhan. Ceritakan segala keluh kesahmu kepada Tuhan. Ia yang akan menyembuhkan engkau dan memberikan engkau hati yang baru untuk bisa mengampuni orang lain. Dan lewat pujian dan penyembahan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tahu bahwa Kristus yang utama. Lewat pujian dan penyembahan kita sadar meskipun keadaan tidak selalu enak, tidak selalu nyaman, tetapi kita dapat menghadapi karena kita terfokus selalu kepada Kristus. Kristus sebagai sumber utama dalam kehidupan kita. Nah, jika kita dekat dengan Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita pun akan melakukan hal yang sama dan akan berdampak kepada orang lain. Ketika kita dekat dengan Tuhan, dampaknya apa? Di ayat 47 dikatakan, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya orang yang memuji Allah akan disenangi semua orang. Kenapa? Karena ada perubahan karakter. Berdoa, menyembah, dan mendengarkan firman Allah. Dan melakukan firman Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk nyata, yaitu dengan berbagi, dengan persekutuan, kumpul bersama, mengasihi sesama. Karakter mereka diubahkan. Akibat dari karakter yang diubahkan, akibat dari karakter yang dewasa, maka orang lain yang melihat umat Tuhan memiliki karakter yang benar, mereka akan disukai oleh semua orang. Bagaikan buah yang kelihatannya sedap dan rasanya manis. Jangan sampai kita menjadi seorang yang mungkin kita lihat buahnya sedap kelihatannya, tapi pas kita cobain hambar atau asam. Artinya apa? Artinya mungkin casing luarnya penampilannya baik. Wah, dia sebagai hamba Tuhan atau dia melayani Tuhan sebagai macamnya. Tapi dia lupa di belakangnya dia melakukan hal-hal yang lain. Dia tidak hidup dalam firman Tuhan. Mungkin perlakuannya ke orang lain buruk. Mungkin tidak bisa menjaga pergaulannya. Dari sini kita sadar bahwa pentingnya bagi kita untuk menjaga karakter kita. Lewat apa? Lewat firman Allah. Karena firman Allah dan di dalam kitab pujian penyembahan, disitulah Tuhan mengubahkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Sehingga apa yang terpancar kepada orang lain adalah kasih Kristus. Orang lain melihat bahwa apa yang kita lakukan mencerminkan Kristus dalam diri kita. Kasih Kristus terpancar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidup orang benar berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 ini, saya ulangi, ada 4, yaitu bertekun dalam pengajaran, aktif dalam persekutuan, unity, dan terakhir berdoa dan menyembah Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita seperti jemaat mula-mula yang mengasihi Kristus dengan segenap hatinya dan mengasihi jemaat Tuhan seperti mereka mengasihi Kristus. Mereka mengasihi sesama, mereka mengasihi orang lain pun seperti mereka mengasihi Kristus. Dengan hal ini, saudara
bisa memenangkan banyak jiwa. Saudara memiliki hidup yang berkemenangan karena apa? Karena saudara hidup dengan takut akan Tuhan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk baca firman Tuhan dan berdoa untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Saudara harus tetap tunduk dalam firman Tuhan. Menjadi gereja yang benar, menjadi gereja yang alkitabiah, menjadi persekutuan yang dapat memenangkan banyak jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.